Halo adik-adik, kita bersua kembali dalam cerita Si Bungsu. Pada zaman dahulu, ada 3 anak yatim yang telah dibuang oleh ayah tirinya. Karena ayah tirinya menginginkan harta warisan dari ayah ketiga anak yatim tadi. Ini semua terjadi karena ayah tirinya mempunyai kebiasaan yang buruk, yaitu berjudi. Nah, bagaimana kisahnya adik-adik? Marilah kita ikuti bersama. Kenapa kita dibuang di tengah hutan? Kenapa, Sari? Ini karena tipu muslihat ayah tiri kita, Kak Puma. Mungkin beliau menginginkan harta warisan ayah almarhum. Bukan begitu, Bungsu? Benar, Kak Sari. Karena pada suatu malam, Bungsu pernah mendengar pembicaraan ayah dan ibu. Bagaimana kata beliau, Bungsu? Ayah tiri kita selalu kalah dalam berjudi. Beliau merencanakan agar harta warisan dijual. Tapi ibu melarangnya. Terjadilah pertengkaran kecil. Kenapa kau tidak mengatakan dari semula, Bungsu? Kalau aku tahu akan begini, mana aku mau? Aku lebih baik pergi dari rumah daripada hidup di tengah hutan begini. Wah, hujan sekali. Kita harus berteduh, Kak. Nanti bisa sakit kita. Berteduh kemana? Perutku sudah lapar. Sudah 3 hari kita tidak menemukan jalan menuju ke rumah. Sabar, Kak. Sebenarnya aku telah membuat jalan untuk pulang. Kau jangan berbohong atau menipu aku, Bungsu. Sewaktu kita dibawa jalan kemari, yang kata ayah tiri kita akan mencari burung dan binatang-binatang untuk kita pelihara di rumah, aku telah menyebar biji asem agar kita bisa pulang. Tapi mana Bungsu? Ternyata kita sama-sama tersesat, bukan? Sabarlah, Kak. Kenapa aku jadi bingung begini? Biji asem itu tidak aku temukan. Apa mungkin dimakan oleh kera? Gak usah percaya sama si Bungsu, Sari. Ayo, kita pergi mencari buah-buahan. Ya, ayo Kak Puma. Kau mau ikut tidak, Bungsu? Kalau boleh, aku akan ikut. Ayo kita berangkat sekarang. Kita harus bersatu. Jangan sampai bercerai-berai. Hidup atau mati. Kita harus bersama-sama. Baik, Kak Puma. Baik, Kak Puma. Setelah hujan reda, maka ketiga anak itu melihat buah delima yang hanya 3 buah. Si Bungsu disuruh memanjatnya karena dia yang paling muda. Berkat ketabahan dan doanya, si Bungsu bisa mengambil buah itu. Dibagilah 1 buah 1 orang. Namun sebelum dimakan, datanglah seorang nenek-nenek yang sudah tua sekali. Kalian jangan takut. Nenek sedang mengadakan perjalanan jauh sekali. Nenek lapar. Dari tadi nenek menunggu buah delima. Ternyata kalian bisa mengambilnya. Lalu, nenek akan minta. Kami juga lapar, Nek. Sebaiknya nenek minta saja sama si Bungsu. Sebaiknya kalian yang besar mengalah. Kasihan kan adikmu ini? Tidak, Nek. Kalau nenek menginginkan buah delima ini, terimalah buah ini buat nenek saja. Oh, cucu. Kau baik sekali. Kau memberi derma buat orang yang sedang mengadakan perjalanan jauh. Kau berbudi luhur, cucu. Siapa namamu, cucu? Namaku Bungsu, Nek. Anak yang terakhir dari keluarga kami. Kalau nenek boleh tahu, kalian sedang apa di tengah hutan ini?
Kami sedang tersesat, Nek. Kami telah dibuang oleh ayah tiri kami. Mungkin beliau menginginkan harta warisan ayah kami, Nek. Tapi Bungsu percaya, Nek, pada suatu ketika kami bisa pulang. Bungsu, kau jangan sok tahu. Kita sudah berapa hari di tengah hutan ini. Di hutan ini sering sekali hujan. Oh, hutan ini memang masih utuh, cucu. Jadi sering hujan. Hujan ini bisa memakmurkan seluruh rakyat di sekitar hutan ini, cucu. Sudah mengerti kalian? Oh, begitu, Nek. Pantas kalau hutan gundul jadi banjir. Ah, iya, benar, cucu. Benar sekali. Maka dari itu, kalian jangan merusak hutan. Tapi hutan ini telah menyesatkan kami, Nek. Sayang, kami nggak membawa alat, Nek. Kalau membawa alat, akan kami rusak hutan ini. Supaya kami bisa tahu di mana arah menuju ke rumah, Nek. Oh, tidak usah sombong. Kalian ini masih anak-anak. Sebaiknya kalian menyayangi hutan, menyayangi binatang. Nek, bagaimana dengan buah delima ini? Nanti nenek lapar, tidak bisa meneruskan perjalanan nenek. Oh, kalian ikhlas tidak? Nenek ini lucu ya. Ikhlas, Nek. Makanlah. Bungsu, nanti bisa makan daun-daunan atau buah lainnya saja. Oh iya, terima kasih sekali, cucu. Oh, enak sekali buah ini. Lumayan untuk mengganjal perut. Habis perut nenek sudah pedih sekali. Bungsu, apa kau tidak lapar? Kenapa diberikan semua? Biarkanlah, Kak. Bungsu belum lapar sekali. Wah, nenek tidak bisa lama-lama di sini. Oh iya, nenek akan memberikan sebuah cambuk atau pecut buat kau, Bungsu. Karena kau telah berbaik hati kepada nenek. Buat apakah cambuk itu, Nek? Wah, cambuk ini bisa kau gunakan apa saja di waktu kalian mendapatkan kesulitan, ya? Sudah ya, cucu-cucu. Nenek masih banyak pekerjaan. Kenapa nenek tidak mengajak kami saja ke rumah nenek? Oh, tidak. Nenek tidak punya rumah. Sudah ya, cucu. Hati-hati kalian. Hutan ini banyak binatang buasnya. Nenek tidak kelihatan lagi. Apakah dia seorang yang sakti? Iya, Kak. Tapi kenapa Bungsu telah diberi sebuah cambuk? Karena dia telah berbaik hati. Coba kita lihat apa kesaktian cambuk itu. Iya, Kak. Coba untuk menyambuk pohon itu, Kak. Pinjamkan dulu, Bungsu, supaya kami mengerti apa kesaktian cambuk semacam itu. Jangan, Kak. Jangan. Cambuk ini tidak boleh buat sembarangan. Alah, kau ini baru punya cambuk begitu saja. Coba sini. Jangan, Kak. Bungsu takut kalau malah terjadi apa-apa dengan kita. Cambuk begitu saja kau sayangi. Coba kasihkan kepada Kak Puma. Apa kesaktian cambuk semacam itu, Bungsu? Aku takut kalau nenek jadi marah. Alah, tidak. Coba, kesini kan. Jangan, Kak. Jangan. Sini, Bungsu. Apa kau minta kami aniaya? Kami harus kasar. Kami berdua dan kau sendirian. Sewaktu mereka memperebutkan sebuah cambuk, datanglah harimau besar. Mereka berhenti dan diam. Kemudian cambuk diberikan oleh si bungsu kepada kakaknya. Namun rupanya Puma tidak bisa menggunakannya. Begitu juga si Sari. Harimau semakin mendekat. Kak Puma, aku takut, Kak Puma. Aku begitu juga. Kita akan ditelan satu demi satu. Coba kau bungsu yang menggunakannya. Karena kau yang diberi oleh nenek tadi. Baiklah, Kak. Akan bungsu coba. Harimau, terimalah cambuk ini. Kak Puma, harimau lari terbirit-birit, Kak. Hebat sekali cambukmu itu, bungsu. Aku dan Sari tidak bisa menggunakannya. Kita nggak boleh iri hati, Sari. Benar, Kak. Si bungsu sebaiknya kita sayang, karena dia akan menolong dan melindungi kita. Tidak, Kak.
Yang melindungi kita adalah Tuhan. Cambuk ini hanyalah sebagai alat saja. Ya, syukurlah kalau kau juga tidak sombong. Kita lanjutkan perjalanan kita, Kak Puma. Ayo, bagaimana menurut pendapatmu, Bungsu? Baiklah, Bungsu akan mengikuti apa kehendak Kak Puma dan Kak Sari. Jadi bertemu sungai, Sari. Kita sudah tersesat jauh, Kak. Kita tidak bisa berenang. Jangan khawatir, Kak. Bagaimana kalau kita membuat rakit? Membuat rakit? Dari apa untuk membuat rakit itu, Bungsu? Kau terlalu menghayal. Coba jawab, Bungsu. Harus dengan apa kita membuat rakit itu? Memakai pohon-pohon kecil itu. Bila sudah banyak, baru kita ikat dan kita naiki bertiga. Ah, kau ini rencana sih bisa saja. Tapi bagaimana caranya untuk menebang kayu-kayu itu? Dengan cambukmu itu? Ya, kata nenek kan begitu. Kalau kita mendapat kesulitan, kita bisa memakai cambuk ini. Iya, tapi bukan untuk menebang kayu. Dasar bodoh kamu. Sabar dulu, Sari. Siapa tahu si Bungsu bisa menolong kita. Iya, Kak. Tapi mana mungkin sebuah cambuk untuk menebang kayu. Sementara itu, si Bungsu dengan diam-diam memainkan cambuknya. Suaranya bagaikan halilintar, beberapa pohon yang diinginkannya tumbang. Bagaimana, Kak? Sudah selesai aku ikat. Dan rakit ini telah siap untuk dinaiki. Benar-benar hebat ya, Kak Puma. Sangat menakjubkan, Sari. Maka dari itu, kita tidak boleh meremehkan orang. Tindakan Bungsu memang terpuji. Gara-gara memberi buah delima yang akan dia makan, kita bisa selamat semua. Sudahlah, Kak. Bagaimana dengan rakit yang telah kita buat ini? Sebaiknya kita cepat-cepat menuju daratan sana. Siapa tahu di sana kita akan menemui makanan. Tapi cambuk itu tidak boleh kau gunakan untuk kejahatan, Bungsu. Iya, Kak. Siapa tahu cambuk ini akan membawa nasib yang baik. Ayo, kita menuju daratan sana. Rakyatku semua. Kita berhenti dulu di sini. Baik, Kak. Bungsu, kita berhenti dulu. Siapa itu yang baru bicara? Gagah ya, Kak? Sang raja mungkin. Ah, kau sok tahu. Dengarkan dulu. Dengar semua. Sang raja mengeluarkan sebuah sayembara. Siapa yang bisa mengusir atau membunuh seekor singa yang berada di lingkungan istana, maka akan mendapat hadiah besar dari Sri Baginda. Bagaimana kau, Bungsu? Hanya kau yang bisa menggunakan cambuk itu. Tapi aku takut datang ke istana, Kak. Kita bertiga datang ke sana. Mati atau hidup, kita bersama-sama. Baiklah kalau begitu, Kak. Siapa di antara kalian yang berani? Saya sang raja. Saya bukan raja. Saya suruhan raja. Kau anak muda akan mengikuti sayembara. Benar. Adik saya yang akan mengikuti sayembara itu. Adikmu? Bukankah dia masih anak-anak? Inilah adik saya yang akan mengikuti sayembara, Tuan. Iya. Kalau begitu, sebaiknya ikut aku. Siapa namamu? Nama saya Bungsu, Tuan. Bungsu? Anak yang terakhir ya? Benar, Tuan. Sayalah kakaknya. Kami bertiga tidak bisa berpisah. Jadi, kalau adik Bungsu akan pergi, kami semua ikut. Untuk sementara tidak usah. Adikmu akan aku hadapkan raja. Saya tidak bersedia, Tuan. Kalau kakak-kakak saya terpaksa harus pisah dengan saya. Iya. Baiklah kalau begitu. Ayo, naik ke keretaku. Terima kasih, Tuan.
Apa benar kau akan menghadapi singa buas itu? Walau harus mati, saya rela Tuan Raja. Baik. Kau masih kecil tapi kau berani sekali. Apa kau sudah tahu? Singa itu tidak mati oleh senjata apapun. Dengan cambuk ini, saya akan mengusir singa itu, Tuan Raja. Oh, ya, baik. Baik kalau begitu. Setidak-tidaknya dia harus pergi dari istana ini. Usirlah ke hutan agar menunggu hutan. Kalau bisa, dibunuh saja. Nanti bisa buat pesta. Bukan begitu, Tuan Raja? Iya, si bungsu, cepatlah kau bunuh binatang buas itu. Jangan, Tuan. Walaupun dia buas, tapi dia juga makhluk Tuhan. Saya tidak berhak membunuh. Di dalam sayembara, bukankah saya disuruh mengusir? Kenapa? Iya, memang aku menyuruh mengusir atau membunuh. Maafkan, saya hanya bisa mengusir saja. Bagaimana, Patih? Ya, sudah Tuanku. Yang penting, singa itu tidak berada di lingkungan istana. Baiklah. Kalau begitu, cepatlah kau laksanakan, Bungsu. Patih, antarkan Bungsu ini ke tempat singa itu. Aku ikut ya, Bungsu. Aku juga ikut, Bungsu. Kalian harus bisa berpisah sebentar saja. Karena si bungsu akan mengusir singa itu. Tidak, Tuanku. Kami harus bersama-sama. Kami harus mau menderita bersama dan bersenang-senang bersama-sama. Iya, kalau memang kehendak mereka begitu, ya, biar saja, Patih. Siapa tahu memang anak bertiga ini harus bersatu. Itu baik sekali. Jadi, Tuanku mengizinkan. Sudah. Sementara itu, singa buas telah menunggu di pintu istana. Bungsu telah bersiap-siap untuk memainkan cambuknya. Namun singa itu tidak bergerak sedikit pun. Bungsu! Singa itu tidak bergerak! Jangan kau dekati! Singa itu memang sakti, Bungsu! Awas, Bungsu! Hati-hatilah! Bagaimana, Patih? Singa itu hanya diam saja, bahkan menakutkan. Siapa tahu bungsu akan dimangsa. Tapi si bungsu tidak mundur sedikit pun, Tuanku. Dia anak pemberani, tapi tidak memakai perhitungan. Bungsu! Jangan, Bungsu! Kami harus ikut Bungsu. Kalau kau harus dimangsa, kami harus bersama-sama. Jangan mendekat, Kak! Jangan mendekat! Biar Bungsu saja yang mati, Kak! Hah? Nenek! Nenek! Hah? Singa itu kejadian dari nenek-nenek yang kita temui di tengah hutan, Kak Puma. Iya, ayo kita ke sana. Aneh, Patih. Singa tidak lari dan tidak mati, tapi berubah menjadi nenek tua. Siapa nenek tua itu, Patih? Bagaimana kalau kita suruh kemari saja, Tuanku Raja? Baik, aku ingin kenal dengan orang sakti ini. Adik-adik, singa itu telah berubah menjadi nenek-nenek yang telah memberi cambuk kepada si bungsu. Sekarang, nenek itu telah berada di istana. Siapa sebenarnya nenek sakti itu? Maaf, Nek. Siapa sebenarnya nenek ini? Mungkin saya boleh tahu? Kau boleh panggil aku nenek. Memang sebenarnya aku adalah nenekmu. Aku adalah ibu ayahmu. Hah? Ibu ayahku? Ya. Kalau begitu, cucu menghaturkan sembah, Nek. Kalau begitu, duduklah di sini, Nek. Jangan dibawa begitu. Baiklah. Sebenarnya nenek ini sudah lama menjadi pertapa. Nenek senang dengan menolong sesama. Begitu, Nek.
Terus siapa anak-anak ini? Apakah nenek kenal dengan mereka ini? Iya, sebenarnya akulah yang memanggil mereka kemari. Nenek Sakti ini yang telah memanggil kita. Apa maksudnya ya, Sari? Iya ya, Kak. Apa tujuan Nenek Sakti ini? Hei Bungsu, apa kau tahu tujuan kita dipanggil Nenek Sakti itu? Mungkin kita disuruh tinggal di istana ini, Kak. Ngaco kok ah. Mana bisa kita tinggal di istana? Kita tunggu saja nanti. Si Bungsu memang tukang menghayal. Itu jangan ribut sendiri. Ini di istana, bukan di pasar. Tahu? Baik, Tuan Tati. Mereka memang heran. Seperti kau sendiri juga heran, bukan? Saya, Nek. Iya, memang cucu juga heran. Apa kau tidak keberatan menolong nenek? Asal bisa cucu kerjakan, akan saya bantu, Nek. Jangan kau sia-siakan anak 3 ini. Karena mereka ini anak yatim. Mereka dibuang oleh ayah tirinya. Dibuang oleh ayah tirinya? Ya, Apa sebabnya, Nek? karena ayah tirinya tukang judi. Dia menginginkan harta warisan bocah-bocah ini. Apakah masih rakyat saya juga, Nek? Iya, dia masih rakyatmu. Padahal perjudian itu sudah dilarang. Kenapa masih mereka laksanakan terus? Kalau begitu, akan saya panggil dan akan saya masukkan ke dalam penjara. Maaf, Tuanku. Maaf. Ampun, Tuanku. Ada apa, Bungsu? Ada apa? Saya minta maaf. Ayah kami jangan dimasukkan ke penjara. Biarlah dia sadar sendiri. Kami kasihan, Tuanku. Tapi dia sudah tega membuangmu. Biarlah, Tuanku. Kejahatan tidak selamanya dibalas dengan kejahatan. Kasihan ibuku nanti. Beliau hanya sendiri. Sedangkan kami tidak tahu di mana rumah kami. Oh, anak manis. Kau memang baik, nak. Memang benar. Kejahatan tidak selamanya dibalas dengan kejahatan. Apa kalian sudah rela bila kalian menderita? Saya ikhlas menerima penderitaan ini, Nek. Saya juga begitu, Nek. Yang penting kami bertiga tetap bersatu dan bertemu selamanya. Bagus. Kalau begitu, kalian ini anak-anak yang baik. Kalian berhak tinggal di istana yang megah ini. Sebagai hadiah untuk kalian yang telah mau menerima penderitaan dari ulah ayah tiri kalian, ya? Benar kata nenek. Kalian boleh tinggal seperti di rumah kalian sendiri. Terima kasih, Tuanku. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Nenek yang sakti. Kami anak yatim yang telah dibuang ke hutan. Tapi kami tak merasa dendam, walau telah disakiti oleh ayah tiri. Itu semua untuk pelajaran kami. Kita harus saling tolong dan menolong. Kita tak boleh merasa dendam, agar hidup bahagia di kita. Terima kasih nenek yang sakti. Kami ini berakit-rakit ke hulu, berenang-renang berpergian. Kami ini bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Terima kasih nenek yang sakti. Kami anak yatim yang telah dibuang ke hutan. Tapi kami tak merasa dendam, walau telah disakiti oleh ayah tiri. Walau telah disakiti oleh ayah tiri. Sampai di sini dahulu adik-adik, kita bersua kembali di lain cerita. Selamat belajar.